Status kota layak anak yang disandang Gianyar diharapkan tidak sebatas mengejar pengakuan dan prestasi semata. Namun sebaliknya, status ini harus direalisasikan mengingat masih ada anak-anak miskin yang belum terdata dan tertinggal hingga tidak bisa mengenyam pendidikan seperti anak lain seusianya. Status kota layak anak yang dianugerahkan pemerintah pusat kepada Kabupaten Gianyar beberapa waktu lalu diharapkan tidak semata keinginan pengakuan raihan prestasi, namun harus dibarengi dengan realita di lapangan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gianyar Made Togog menilai, sesuai dengan Undang-Undang Dasar, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Gianyar diharapkan lebih serius dalam menghadapi kondisi ini. Status sebagai kota layak anak berarti penelantaran terhadap anak diminimalisasi. Hal senada juga diungkapkan pemerhati anak Pande Istri Maharani Prima Dewi yang berharap selain kemiskinan yang dialami anak, pemerintah Kabupaten Gianyar berupaya menekan angka kriminalitas dan kekerasan terhadap anak yang saat ini masih sering terjadi. Telantar ini kan sudah menjadi tanggung jawab negara ya, dan kita semuanya harus memantau ya. Nah, kalau masih ada anak-anak terlantar, bahkan tidak bisa sekolah, tidak terurus, ini kan kasihan ya. Nah, untuk itu maka instansi terkait ini harus real ya, real melakukan pendataan, yang kedua memberikan data yang baik kepada pemerintah sehingga bisa melakukan gerakan-gerakan bahkan kegiatan-kegiatan yang mampu mengarahkan termasuk mengatasi persoalan-persoalan anak terlantar ini ya. Untuk Gianyar yang seharusnya disebut kota layak anak, di sini justru angka kekerasan pada anak meningkat dari tahun 2011, pada saat 2015 menjadi 11 kasus. Made Togog dan Pande Istri Maharani Prima Dewi berharap status layak anak yang disandang Kabupaten Gianyar secara nyata memberikan kenyamanan dan keamanan serta menciptakan kehidupan layak bagi seluruh anak. Rimaje